Sana selamat sore ya. Sore di sini Pak, maghrib sini. Oh ya. Oh maghrib. Oh gitu. Ya, sorry ini barusan baru beres ini di Oh lab soalnya. ya. Jadi siap-siap dulu. Oke. Hmm, Ini teman-teman dari mahasiswa udah banyak yang masuk. Untuk mahasiswa saya itu ada 40 Oke Pak. dan ada 40. Terus Ya, kemudian ada tambahan kelas lain dari Bu Vita yang mau ikut ke kelasnya Pak James ini. monggo Gitu. monggo. Siap. Oke. Siap. Eh, Ini hmm, ini saya mulai bisa saya mulai ya. Monggo Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, salam sejahtera. Eh, untuk perkuliahan mulai minggu ini, kita akan melakukan perkuliahan secara online yang dilaksanakan oleh dosen praktisi. Nah, perkenalkan nama dosen praktisinya yaitu Bapak James Zulfan. Untuk panggilannya adalah apa, Pak? Pak James gitu aja ya, Pak ya. Ya, beliau adalah eh, sekarang sedang lanjut S3 di Australia. Ke terus beliau aktif atau bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dari Bandung. Beliau mempunyai experience atau pengalaman di bidang sumber daya air yang sudah melakukan banyak penelitian dan atau terkait dengan proyek-proyek sumber daya air. Untuk perkuliahan dengan dosen praktisi ini akan dilakukan sebanyak 6 kali. Nah, monggo bisa diperkenalkan dulu Bapak. Maksudnya sudah bisa dimulai. Mungkin itu dari saya. Oke. Selanjutnya saya Ya, silakan Bapak James. ya terima kasih Pak Rahman. Eh, Oke. Pertama kali saya mau cek dulu ini soalnya saya belum cek yang logbook itu ya. Ini perlu bukti screenshot di awal itu sama di akhir gitu seperti biasa kayak dulu kelasnya sama Bu Vita atau bebas aja nih langsung aja. Biasanya Sebelum sebelum cek sih logbooknya keperluannya apa permintaannya apa belum sempet. eh maksudnya RPS-nya Pak. Gitu. Iya, bukan EPS. Jadi kayak dulu kan ada bukti supaya menunjukkan bahwa ada 6 pertemuan, terus benar-benar 12 jam total. Itu kan ada bukti jam screenshot waktu kita mulai dengan jamnya, dengan bukti Iya. mahasiswanya ada, dan uh, jam selesainya. Jadi Oh misalnya gitu. ada ini, nah yang ini diminta nggak? Maksudnya kalau enggak kan kita nggak usah repot nge-screenshot gitu. Tapi kalau iya berarti kita jangan lupa nanti setiap awal uh, di screenshot pertemuannya. Perlu nggak? Oh, nggak apa-apa Pak untuk keperluan dokumentasi. Mungkin Bapak nanti apa itu diminta untuk menunjukkan bukti gitu. Iya, maksudnya Maksudnya, pertanyaan saya itu saya yang bikin atau Pak Rahman yang bikin? oh, jenengan mawon Bapak. Eh, Bapak saja. Ini Saya, anak-anak tak oke, suruh apa untuk buka kameranya, untuk oke, pengambilan gambarnya gitu. oke. Iya nggak apa-apa. Nah, Saya, teman-teman mahasiswa mungkin bisa menunjukkan itu. ya, saya ambil ini aja ya sekarang ya, biar bukti di awal aja. Ya, bukti awal ini. Oke, Ya, saya ya. ambil foto ya. Saya hitung mundur. Kalau yang ya kalau yang bisa buka buka, kalau nggak apa-apa, santai aja. Ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Nanti di Hmm. akhir eh, jangan lupa diingetin kita ini Oke, juga. oke Eh, Bapak. Siap, sebentar Oke. saya save dulu. Oke. Mhm. Sip.
Oke, saya share screen dulu ya. Sebentar. Hmm, hmm. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sebentar saya setup dulu ini monitornya agak oke aman. Sip, suara oke ya? Terdengar jelas ya? Hmm. Baik, selamat apa? Selamat sore ya, selamat siang di Malang. Kemudian di sini udah maghrib, kita beda 4 jam. Terima kasih udah hadir. Terima kasih juga Pak Rahman yang udah mengajak berkolaborasi. Juga saya apa diajak juga oleh Bu Dita. Kali ini materinya tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Jadi karena ini pertemuan pertama, jadi mungkin lebih apa ya, lebih general aja gitu ya. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau mau langsung dipotong di awal, raise hand aja atau langsung bilang aja, dinyalain aja mikrofonnya, langsung diinterupsi aja. Jadi nggak usah nunggu di akhir, takutnya nanti udah keburu lupa kalau ada yang mau nanya. Kalau jadi jangan lewat chat ya, takutnya nggak kebaca. Jadi langsung bilang aja atau langsung raise hand. Itu terus kita nanti ada 6 pertemuan, kurang lebih, karena permintaannya 12 jam, jadi kurang lebih satu pertemuan 2 jam, atau nanti diakumulasikan kurang lebih 2 jam. Kalau memang perlu tambahan nanti um, kita bisa tambah. Sama mungkin sedikit ini ya, konfirmasi juga jadwal. Jadi minggu depan itu saya rencananya ada conference di luar kota sehingga seminggu nggak bisa diganggu, sehingga harus diganti di minggu-minggu selanjutnya. Sedangkan jadwal itu katanya kan harus selesai tanggal 13 Desember ya. Sehingga kalau diambil lagi seminggu sekali itu nggak akan dapat tuh si 12 jamnya. Sehingga nanti saya sudah usulkan ke Pak Rahman kalau mungkin ada hari lain yang kita pakai, apakah Sabtu atau apakah hari lain, nanti kita sepakati aja. Em, Kayaknya itu kita bisa mulai. Ya, oke, yang pertama ini slide-nya udah oke ya. Oke ya, jadi perkenalan dulu. Tadi udah sekilas sudah disampaikan sama Pak Rahman. Nama saya James Zulfan. Eh, yes, saya ASN, alias PNS gitu ya. Saya dinasnya di Bandung, di Kementerian PUPR, di Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan namanya. Jadi em, di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kemudian saya udah kerja sekitar 11 tahun kurang lebih. Terus apa lagi ya? Ya, mungkin sedikit background. Dulu saya satunya di ITB, ambil sipil, kemudian S2-nya di Delft, di Belanda, kemudian S3-nya sekarang lagi ongoing di UNSW di Sydney. Jadi nanti mungkin teman-teman ini kalau memang masih ada yang apa namanya semangat gitu ya untuk sekolah, cari beasiswa, ini saya semua kecuali S1 kali ya. S1 juga beasiswa sih, beasiswa orang tua. Tapi S2, S3 itu saya full beasiswa. Jadi S2 full beasiswa pemerintah Belanda. S3 full beasiswa pemerintah Australia. Jadi saya tidak menggunakan APBN gitu ya. Karena kan lagi rame PDP gitu ya, APBN gitu ya. Kebetulan saya nggak pakai beasiswa dalam negeri, saya pakainya beasiswa luar negeri. Dan itu sangat banyak. Jadi kalau teman-teman mau cari, itu pasti ada. Itu kemudian
Ya, saya sempat kerja di Jakarta dulu di PDAM. Eh, Mungkin yang menarik ya. Jadi saya tuh S1 dulu bukan jurusannya bukan sumber daya air, tapi saya tuh ambil manajemen construction. Jadi lebih banyak ke kontrak, kemudian kalau teman-teman tahu dokumen FIDIK gitu ya, terus ada uh, law dispute, jadi kayak kontraktor permasalahan dengan owner diselesaikan di pengadilan. Nah, itulah tesis saya dulu tuh seputar itu gitu ya. Tapi kemudian saya juga tertarik dengan katakanlah bidang sumber daya air sebenarnya gitu. Jadi tapi tidak menjadi topik saya di S1 gitu. Tapi kemudian peluang yang ada di depan um, saya pada saat saya lulus itu tuh adanya di bidang sumber daya air, katakanlah ada bukaan waktu itu, dan kemudian masuk dan sampai sekarang ya udah, jadi saya mengambil bidang sumber daya air. Jadi yang S2, S3-nya itu fokusnya di uh, water and river management, engineering gitu ya. Jadi banyak ngomongin tentang morfologi sungai, kemudian bangunan-bangunan air seperti bendungan gitu ya di di lapangan, kemudian bagaimana kita memodelkan. Jadi seputar-seputar itu. Terus ya tadi jadi dari kerja di PDAM, kemudian kerja di PUPR, karena saya senang kolaborasi sama teman-teman, terus kita juga senang ikut apa ya namanya seminar-seminar gitu ya, seminar nasional, seminar internasional. Jadi kita ikut banyak apa ya mempublikasikan gitu. Sebenarnya kita nggak banyak riset, tapi lebih ke apa yang kita kerjakan di lapangan, kemudian kita cari sisi akademisnya lah katakanlah gitu ya, sehingga eh, jadi nggak full research, tapi lebih ke applied research. Jadi kayak research yang berbasiskan em, apa namanya pengalaman di lapangan atau proyek di lapangan gitu. Nah itu tuh banyak kita publikasikan dan ternyata menarik dan kita tuliskan di seminar, konferensi atau di jurnal-jurnal di dalam dan di luar negeri. Nah di antara publikasi itu juga sampai bisa menghasilkan ada 2 paten teknologi di bidang sumber daya air gitu. Kemudian ada juga dapat banyak awards. Itu bukan awards pribadi tapi lebih ke tim ya. Jadi saya punya tim kolaborasi dengan banyak lembaga, dengan banyak universitas juga, dan kita mendapat apresiasi. eh, Tetap fokusnya di bidang sumber daya air. Gitu. Kemudian ya kalau ada teman-teman yang punya akun ResearchGate gitu ya, kalau yang teman-teman senang baca paper, ResearchGate itu kayak Facebooknya untuk apa namanya akademis gitu ya. Akademisi itu senang punya akun ResearchGate karena bisa sharing paper secara gratis gitu. Di mana kalau pakai jalur yang resminya gitu ya lewat jurnalnya kadang ada jurnal-jurnal yang berbayar. Tapi kalau di ResearchGate itu tuh langsung koneksinya dengan si penulisnya langsung. Jadi kadang si penulisnya bisa langsung ngasih uh, papernya atau jurnalnya itu secara gratis. Itu kemudian apalagi itu kenalannya. Ya, sedikit juga ceritakan tentang background pekerjaan saya di PUPR. Siapa tahu nanti ada teman-teman juga yang lulus kemudian tertarik ikut tes CPNS gitu ya. Jadi sekarang namanya Kementerian PU ya. Ini dengan PUPR eh, masih 2 bulan atau 3 bulan yang lalu tuh namanya masih Kementerian PUPR. Sekarang kan udah dipecah jadi Kementerian PU dan Kementerian PR gitu. Nah di Kementerian PU tapi divisinya atau direktoratnya itu masih sama. Kita ada Direktorat Jenderal Bina Marga. Ini tuh tentang proyek-proyek jalan dan jembatan gitu ya, konektivitas. Kemudian kita punya Direktorat Jenderal SDA. Nah, ini tempat saya bernaung di sumber daya air. Jadi proyek-proyek sungai, kemudian bangunan-bangunan air gitu ya. Yang terakhir Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Ini tuh tentang Direktur Jenderal yang mengurusi tentang perumahan, sanitasi, apa lagi ya, ya itu. Nah di Direktur Jenderal Air itu punya balai-balai lagi, balai besar wilayah sungai. Kemudian ada namanya Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan. Nah ini tempat saya bekerja. Jadi Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan gitu ya, dari namanya itu udah menjelaskan fungsinya gitu ya. Jadi dia fungsinya untuk mengkaji hidrolika dan geoteknik dari satu proyek, dari satu misalnya proyek bendungan atau proyek tunnel air gitu ya. Uh, Diceknya atau itu proyek bisa dapat lampu merah atau lampu hijaunya secara teknis itu harus melalui balai ini dulu gitu ya. Jadi dicek secara teknis desainnya, performanya apakah uh, apa namanya uh, bisa diterima atau enggak gitu ya. Apalagi ya. Nah, ini salah satu fasilitas yang kita punya di balai kita itu ada namanya lab hidrolika gitu ya. Mungkin di teman-teman di Malang juga punya laboratorium hidrolika. Uh, di sini kita punya laboratorium hidrolika yang satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Jadi kalau tiga dimensi lebih luas, kita bisa banyak uh, mengeksplor desain-desain bangunan air dalam versi tiga dimensi. Kemudian kita juga punya lab geoteknik. Lab geoteknik banyak melakukan kajian-kajian terkait fondasi, daya dukung tanah, dan lain-lain. Kemudian ya ini yang paling saya senang yaitu fieldwork. Ya. Jadi karena kita lingkupnya di kementerian sehingga area kerjanya adalah se-Indonesia gitu. Jadi kita banyak keliling ke Indonesia untuk melihat proyek-proyek, mengawasi dan mensupervisi dari sisi teknisnya gitu ya. Jadi bukan dari sisi budgeting, bukan dari sisi project procurement, kita lebih dari sisi teknis. Apakah secara teknis bangunan air ini layak uh, atau secara safety-nya layak atau tidak gitu ya. Itu yang kita kaji. Kita ngecek sungai gitu ya, langsung turun ke lapangan, nyemplung ke uh, apa saluran-saluran air gitu ya, ngecek kecepatan, ngecek kualitas air. Dan kadang kalau sungainya terlalu besar kita nggak bisa nyemplung ya udah kita cari perahu, kita bawa alat-alat gitu ya sampai kita nginep gitu di situ, bawa bantal sendiri, selimut sendiri gitu ya karena kita harus uh, ambil data gitu ya yang kadang-kadang datanya harus sekian kali 24 jam gitu ya harus standby. Jadi capek tapi kita bisa paham bagaimana proses pengambilan data dan bagaimana proses apa namanya dari hidrolika suatu sungai itu bisa terjadi. Itu yang bisa bikin kita uh, lebih paham daripada ada atau daripada hanya baca buku saja gitu. Jadi kita perlu juga untuk melihat ke lapangan, melakukan sendiri apa yang uh, idealnya pengambilan data di lapangan itu harus seperti apa. Yang terakhir, kita juga punya ya semacam tools lain. Kalau tadi ke lapangan, kita biasanya habis dari lapangan kita ambil datanya, kita cek dengan modeling. Gitu ya. Modelingnya bisa pakai dua dimensi, bisa pakai tiga dimensi. Ini tergantung dari kebutuhan. Dan ini nanti kita banyak koordinasi atau kolaborasi juga dengan universitas, gitu. Karena mereka juga, saya dari sisi katakanlah kementerian itu lebih banyak ke project base. Nah nanti dari sisi uh, katakanlah technical theoreticalnya didukung oleh teman-teman dari universitas yang kita kerjasamakan. Gitu. Sekarang ya ini sedikit juga. Sekarang saya base-nya di UNSW. UNSW itu ada di Sydney. Uh, Dia universitas ya secara namanya universitas jadi kayak sangat general, ada engineering-nya, ada hukum, ada musik, jurusannya, terus ada kedokteran, dan lain-lain. Saya adanya di sekolah, namanya School of Civil Engineering, jadi kayak program studi teknik sipil lah ya. Kemudian
Aktivitasnya apa ya tadi? Nggak jauh-jauh dari survei lapangan lagi gitu ya. Di sini juga sama kayak yang saya lakukan di Indonesia, turun ke lapangan, nyemplung, nyemplung ke muara sungai, nyemplung ke em, pantai gitu ya, nyemplung ke sungai-sungai di gunung gitu ya, bawa alat RTK, ngecek kualitas air, ngecek kecepatan dan lain-lain gitu. Terus karena ini lingkungan kampus juga ikut jadi asisten dosen, sharing-sharing lagi uh, basic hydraulics gitu ya. Kemudian sama teman-teman PPI juga. Nah, ini kalau tadi ada foto di laboratorium di Indonesia, nah sekarang yang ini kiri bawah ini adalah foto di laboratorium di sini di Australia. Jadi sama juga kita punya laboratorium tiga dimensi dan digunakan untuk keperluan mengajar. Kemudian ya tadi di kelas kita juga punya apa namanya sesi-sesi tertentu yang memang harus ada course-nya. Jadi kita ke lapangan, kita ke lab dan kita perkuat teori-teorinya sehingga udah satu paket tuh pengetahuannya secara teori, terus di lab dan di lapangan. Seperti itu mungkin itu untuk perkenalan. Em, ya jadi eh, untuk di pertemuan pertama ini mungkin nanti lebih banyak secara general ya. Kita melihat bagaimana pengelolaan sumber daya air itu dari sisi apa yang terjadi, tantangannya apa, kemudian bagaimana pemerintah masuk untuk mencoba membantu memanage ya tadi tantangan yang ada, memanage aset yang ada, memanage fungsi dan benefit yang harus dikeluarkan gitu ya. Dan bagaimana untuk memadukan semua elemen uh, yang ada, misalnya dari institusi industri, institusi pemerintah, dan institusi masyarakat atau universitas. Itu tuh harus dipadukan. Nah, bagaimana cara memadukannya nanti kita bahas di akhir. Sebentar. Oke, sekarang di potensinya ya. Jadi karena kita ngomongin pengembangan sumber daya air, yang mana pasti tidak terlepas dari sungai, gitu ya. Dan sebenarnya si sungai atau pengelolaan sungai ini juga bukan hal yang baru sebenarnya di Indonesia, di dunia gitu ya. Bahkan dari zaman Firaun gitu ya di Mesir yang sudah tergolong um, peradaban paling maju di zamannya, itu tuh mereka sudah menggunakan konsep-konsep sumber daya air. Bagaimana mereka apa ya, membagi air, bagaimana mereka membendung air gitu ya, sehingga pada saat musim kemarau mereka punya air, pada saat musim penghujan mereka tidak kebanjiran. Itu tuh sudah ilmunya itu sudah ada gitu ya, dan itu sudah apa dibuktikan atau dilihat dari eh, peninggalan-peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa ada banyak bukti manajemen sumber daya air pada zamannya. Nah, tapi dengan ya beriringnya kemajuan zaman gitu ya, dengan pertumbuhan penduduk, bahkan setelah sekian abad gitu ya, ternyata tidak membaik malah memburuk gitu ya. Sebagai contoh di Indonesia pernah, kalau teman-teman pernah tahu, di apa ya, di pernah di bukan dicanangkan ya, pernah apa ya, disebut sebagai sungai terkotor di dunia gitu ya. Pada saat itu 2000 berapa itu ya? Itu sebelum COVID tuh. 2017 atau 18 itu sempat ramai. Kemudian uh, kalau kita lihat lapangan juga ya benar gitu ya. Mungkin waktu itu Pandawa Group belum ada gitu ya. Jadi uh, memang menumpuk terus.
dan makin banyak sepanjang Sungai Citarum. Makanya pada saat itu ada program Citarum Harum yang eh, tujuannya adalah ya tadi untuk membersihkan sungai secara berkala dan termonitoring terus gitu ya. Karena kalau kita bersihkan sekali 1 2 bulan biasanya kotor lagi. Em, Kalau kita lihat contoh apa yang terjadi di sungai gitu ya, ternyata nggak hanya aliran air aja gitu yang lewat, eh, ada banyak apa ya, ada banyak debris atau material-material nelayan yang ikut gitu ya, khususnya di sungai-sungai perkotaan gitu ya. Nah, sehingga kan sebenarnya yang diatur itu bukan cuma air jatuhnya gitu, karena yang ikut bisa plastik-plastik juga gitu ya, mungkin ada um, kasur gitu ya, mungkin ada kulkas, TV kali kalau orang buang sembarangan di sungai, sehingga ini menjadi kompleks dan semakin menunjuk apa ya, semakin meningkatkan urgensi dari pengelolaan sumber daya air itu. Nah, eh, sekarang kita lihat di eh, Indonesia dengan secara geografis gitu ya, kita bisa lihat bahwa jumlah atau panjang dari eh, pantainya itu termasuk salah satu yang terpanjang di dunia, kemudian total luasan juga salah satu termasuk yang terbesar di dunia gitu ya. Em, Darat dan laut, kemudian jumlah jumlah islandnya eh, juga termasuk yang paling banyak. Yang mana ini berbeda dengan kondisi negara-negara lain. Katakanlah mungkin Singapura. Singapura udah mereka hanya pulaunya mungkin satu yang besar, kemudian ada pulau-pulau kecil dengan luas yang sedikit, sehingga pengelolaan SDA-nya mungkin lebih simpel gitu ya. Atau negara-negara di Eropa yang semua ada di satu daratan, mungkin pengelolaan jadi lebih simpel gitu. Atau katakanlah negara kepulauan lain misalnya eh, Inggris lah, Great Britain itu kan ada satu pulau besar, kemudian banyak pulau-pulau kecilnya. Itu tidak sekompleks pengelolaan sumber daya air di Indonesia gitu ya, karena di Indonesia ini secara garis, secara geografis luasnya paling banyak, sehingga uh, katakanlah sampai ada 3 zona waktu gitu. Kemudian secara topografi juga berbeda-beda. Tiap masing-masing kepulauan juga punya ciri khasnya masing-masing. Bahkan jumlah apa ya, jumlah water basinnya tuh, river basinnya tuh bisa sampai ratusan gitu ya. Sampai sekarang tuh total kalau nggak salah, kalau belum berubah, totalnya ada 131 uh, river basin yang ada di Indonesia. Nah, yang dikelola oleh satu negara, dan ini termasuk yang paling, saya belum cek apakah negara lain ada yang sampai 131 juga river basinnya yang harus dikelola, atau Indonesia ini paling tinggi. Tapi paling tidak top 10 itu paling masuk lah di seluruh dunia. Karena biasanya yang lain-lain tuh eh, karena dalam satu daratan, sehingga catchment-nya bisa lebih mudah gitu dimodelkan. Nah, kalau Indonesia ini sangat rumit, sehingga pengelolaan sumber daya air akan menjadi sangat urgent. Gitu. Karena kalau tidak, tadi kita punya aset yang sangat besar, tapi tinggal bisa ngelolanya. Terus, ya, kita lihat lagi, dari tadi ada 131 um, apa namanya, river basin. Ini kalau kita pecah lagi dari kebutuhan dan ketersediaannya gitu ya. Karena kalau kita lihat yang gambar yang atas, ini kan ketersediaan air gitu ya. Yang ketersediaan air, kalau dilihat dari debit air atau ketersediaan air dari total gitu ya, sungai yang ada di kawasan tersebut, merah itu berarti dia kering, atau artinya kayak
ada tapi sangat kecil atau intermittent, artinya di musim-musim tertentu aja dia ada, most of the time mungkin kering. Ada juga yang agak-agak hijau muda, dia artinya moderate, dia nggak terlalu kering tapi juga nggak terlalu basah juga. Nah, ada juga area-area yang hijau, artinya sepanjang tahun uh, selalu ada airnya, ketersediaannya besar. Nah, di lain sisi kita lihat juga ada kebutuhan air. Kebutuhan air ini mungkin juga akan sangat apa ya, berbanding lurus dengan apa yang terjadi di kota atau provinsi itu. Misalkan populasinya yang paling besar, sehingga kebutuhan airnya industrinya belum banyak, kebutuhannya kan akan lebih sedikit lagi. Jadi faktornya ada banyak. Nah, bagaimana ketersediaan air tadi itu tuh dibandingkan dengan kebutuhan airnya. Kadang tuh nggak sinkron gitu ya. Di mana kebutuhan airnya sangat, ketersediaan airnya kecil, tapi dia justru kebutuhan airnya paling tinggi. Misalkan di Pulau Jawa, itu kan jumlah penduduk paling banyak, industri paling berkembang, tapi dilihat dari ketersediaan air sebenarnya dia nggak banyak gitu ya. Karena tadi sungai-sungainya udah di modified, udah tata tata ruangnya, tata guna lahannya udah banyak berubah sehingga catchmentnya nggak bisa nampung lagi banyak air. Itu yang jadi ini. Dan di sisi lain di area-area katakanlah terpencil itu ketersediaan air sangat besar, tapi kebutuhannya sangat kecil gitu ya sehingga dia surplusnya banyak sekali. Nah, ini hal-hal ini juga yang menjadi concern dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, tadi yang saya bilang bagaimana surplus sama defisitnya. Jadi kalau surplus itu artinya kebutuhan air lebih kecil dari ketersediaan air, gitu ya. Jadi dia surplus. Nah, kalau defisit artinya kebutuhannya lebih besar dari ketersediaannya, gitu ya. Sama kayak isi dompet kita lah. Kalau kita katakanlah dapat apa namanya gaji atau beasiswa lebih besar, pendapatan ya. Pendapatan kita lebih besar dari pengeluaran gitu ya. Artinya kan surplus kan, kita untung, kita bisa nabung. Tapi kalau sebaliknya berarti defisit. Nah, itu sama juga yang terjadi di pengelolaan air ini. Nah, inti dari pengelolaan sumber daya air ini adalah bagaimana kita mengelola si surplus dan defisit ini supaya tetap seimbang gitu ya. Karena di satu sisi kalau kita surplus bisa jadi dua hal. Yang pertama bisa jadi water storage gitu ya, kita bisa simpan, atau bisa jadi banjir. Kalau dia artinya kan kelebihan kan, dua-duanya kan sama-sama kelebihan. Yang di sisi lain kalau defisit, defisit itu artinya uh, ya artinya nggak ada airnya sehingga terjadilah drought atau kekeringan di mana-mana. Dan kalau kekeringan di mana-mana artinya kan secara kebutuhan manusia tidak terpenuhi domestik, secara industri juga pasti akan sangat apa namanya struggling gitu ya, sangat kekurangan sehingga tidak bisa berkembang juga. Karena air tidak hanya digunakan untuk domestik, tapi juga untuk industri, untuk hydropower, untuk penerangan dan lain-lain. Jadi kita harus membalancekan ini. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana area-area tertentu yang merah, yang artinya udah defisit gitu ya, udah jelas pasti di Pulau Jawa hampir semua, kemudian Sumatera ada beberapa bagian, Sulawesi, di Maluku Utara juga, Maluku, kemudian di Papua masih hijau, Bali jelas, kemudian NTT kekeringan juga, kemudian, nah yang menarik adalah di Borneo ini di Kalimantan, karena sekarang kan posisinya lagi hijau nih. Tapi dengan adanya IKN gitu ya, kita lihat nanti 5-10 tahun, 50 tahun ke depan, apakah dia akan jadi kuning atau merah, itu siapa yang tahu ya. Jadi disitulah peran dari pengelolaan sumber daya air diperlukan.
Ini contoh aja, saya ambil contoh dari, aduh saya lupa masukin sumbernya ya. Jadi contoh bagaimana proyeksi urban area, jadi dari lihat tadi populasinya. Kalau teman-teman lihat di 2010 itu tuh Pulau Jawa yang merah itu artinya populasi, kemudian proyeksinya di 2030 akan sebanyak itu gitu ya. Dan ini akan menjadi salah satu parameter utama yang mempengaruhi tadi kebutuhan air, dan kalau mempengaruhi kebutuhan air berarti akan otomatis berpengaruh juga ke ketersediaan airnya gitu ya. Apakah nanti akan jadi surplus atau defisit gitu. Jadi bagaimana mengelola sumber air juga kita harus bisa juga mengelola populasinya juga gitu ya. Kita harus peran pemerintah untuk bisa katakanlah meratakan sebaran penduduk juga sehingga tidak terkonsentrasi hanya di satu tempat. Ya, ini mungkin ada sedikit gambaran besar gitu ya dari apa yang terjadi di Indonesia kalau kita pecah atau kita bagi dari beberapa pulau-pulau besar ya, atau grupnya yang mewakili. Jadi kalau kita lihat di Pulau Sumatera uh, ini based on uh, apa ya, quick review aja gitu ya. Jadi nggak mungkin bisa iya sekarang atau sekarang udah nggak lagi, tapi paling tidak banyak terjadi katakanlah uh, kualitas airnya cemar, ringan, sedang gitu ya. Karena juga industrinya mungkin dalam kategori moderate, kemudian banjirnya sekarang ada peningkatan gitu ya. Potensi pengembangan rawannya lagi tinggi juga, apalagi dengan program pemerintah untuk meningkatkan produksi lahan tani. Ketersediaan airnya ya cukup lah gitu ya. Jadi dia tidak merah tapi hijau banget juga enggak gitu. Jadi dia moderate. Di sisi lain, sementara misalnya Kalimantan gitu ya, ketersediaan air cukup, potensi irigasi dan rawannya terbatas gitu ya. Dia areanya karena area gambut gitu ya. Jadi agak sulit untuk bisa dikembangkan untuk irigasi eh, yang seperti biasa gitu. Jadi dia irigasinya tuh saya kurang paham, tapi dia tipenya khusus gitu ya, irigasinya. Kemudian banjir masih banyak, kualitas airnya cemar, ringan, sedang. Nah, ini yang di Jawa tadi. Jadi di Jawa ini ketersediaan airnya udah rawan gitu ya. Tadi udah banyak defisit, pengembangan irigasinya masih berkembang terus, walaupun dia sudah ada, tapi ke depan masih akan terus ditambah cetak lahan-lahan untuk pertanian. Kemudian banjir hampir merata gitu ya, seperti kita tahu tiap tahun pasti ada berita banjir di Jawa, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur dan provinsi-provinsi sekitarnya tuh banjir. Saya nggak tahu di Malang nih banjir nggak. Kalau di Bandung tempat saya tinggal itu tiap tahun masih banjir. Gitu ya. Kemudian kualitas air cemar berat. Nah tadi bahwa industri juga dan juga tadi ya pertanian, kemudian agriculture itu sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan sungainya sendiri. Jadi tidak hanya berpengaruh ke volumenya atau kuantitinya, tapi juga berpengaruh ke kualitinya. Gitu ya. Nanti kita bandingkan bagaimana uh, di provinsi lain yang lebih sedikit katakanlah industrinya, perkembangannya bisa jadi atau seringkali kualitas airnya lebih baik gitu ya, karena tadi uh, belum terlalu berkembang industrinya, kemudian uh, pemakaiannya juga masih mungkin relatif lebih kecil dibanding provinsi yang udah maju, sehingga dia masih leluasa untuk mengalirkan air secara natural. Itu di Bali juga udah kritis, kemudian Sulawesi airnya cukup, potensi irigasi sedikit, banjirnya masih ada peningkatan. Teman-teman bisa ngecek di websitenya BNPB, itu kalau teman-teman lihat proyeksinya tiap tahun itu tuh meningkat gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah
climate change gitu ya. Jadi climate change meningkatkan em, tidak hanya ya katakanlah cuaca gitu ya, tapi refleksinya ke sumber daya air adalah peningkatan hidrografnya sungai gitu ya. Curah hujan sungai artinya apa? Ban atau volume air yang masuk ke catchment itu lebih besar dari biasanya. Sehingga itu menjadi salah satu parameter lagi, udah lahan tata guna lahannya makin berkurang, catchment areanya makin berkurang, kemudian runoff-nya juga udah makin terganggu, kemudian ditambah curah hujannya makin tinggi, itu yang meningkatkan tadi terjadinya banyak banjir. Kemudian ini di Papua, kesetiaan airnya tinggi, potensi irigasi masih terbatas, banjir juga masih banyak, dan kualitas air ringan sedang gitu ya. Karena di sana juga ada industri, ada agrikultur tapi tidak sebesar di provinsi lain. Kemudian ini kalau teman-teman dengar berita baru ada banyak penolakan dari masyarakat Papua dengan proyek peningkatan irigasi gitu ya di Papua gitu ya. Uh, karena ya tadi setelah kita mapping ternyata irigasi di Papua memang lebih sedikit dibanding yang lain. Nah, dengan program pemerintah untuk meningkatkan lahan pertanian yang mana mungkin di tempat lain itu sudah mau habis gitu ya, mereka mungkin mencari lagi tempat yang masih belum dieksplor gitu dan salah satunya Papua dan ternyata masyarakat Papua kalau di berita terakhir semalam saya baru nonton beritanya itu ada penolakan gitu ya. Jadi kita nanti kita lihat perkembangannya gimana, apakah tetap jadi ada uh, pengembangan irigasi di Papua. Karena kalau jadi artinya tadi ketersediaan airnya itu akan me, akan berpengaruh ke ketersediaan air juga gitu ya. Makin tinggi um, irigasinya, kemudian industrinya juga nanti makin tinggi juga dan ketersediaan airnya akan makin berkurang. Kemudian, nah ini tadi dengan adanya konsep surplus, uh, defisit gitu ya, kita lihat bahwa ada tiga kategori gitu ya, terlalu banyak, terlalu sedikit, dan terlalu kotor gitu ya. Terlalu banyak air juga salah gitu ya, bisa banjir, terlalu sedikit air um, bisa kekeringan gitu ya, dan terlalu kotor bisa ya tadi rusak kualitinya. Jadi tiga ini tuh yang menjadi potensi konflik gitu. Kenapa jadi potensi konflik? Karena banyak area yang saling apa ya rasionya itu berbeda gitu ya. Ada area-area tertentu yang katakanlah terlalu banyak airnya sehingga karena kita tahu ada banjir gitu ya di Pulau Jawa gitu ya. Tapi di sebelahnya mungkin ke Bali, Nusa Tenggara itu kan areanya banyak yang kekeringan gitu ya. Bahkan di Pulau Jawa sendiri di musim-musim tertentu kan nggak cuma banjir tapi terjadi juga kekeringan. Nah, potensi-potensi ini yang perlu ada satu apa ya manual atau guidelines bagaimana untuk mengelola itu ya. Jadi kalau terlalu banyak gitu ya sebagai contoh banjir di Sintang 2021 itu saya masih ikut sebelum saya mulai program PhD di sini saya masih ikut kajian di banjir di Sintang bagaimana satu sungai besar itu yang sudah didesain banjir 50 tahun, tapi ternyata limpas karena yang datang katanya banjir 100 tahunan gitu ya. Kemudian karena limpasan itu sehingga merusak atau menjebol dari tanggulnya. Sehingga harus dikaji ulang, dihitung ulang hidrografnya, kemudian dibangun ulang tanggulnya, kemudian uh,
sungai-sungai perantaranya juga banyak dinormalisasi lagi gitu ya. Jadi eh, untuk apa ya, memitigasi satu masalah banjir itu tuh nanti beranak cucu tuh si program penanganannya gitu ya. Jadi bukan cuma oke satu masalah air yang terlalu banyak atau banjir ini dengan bikin tanggul aja, enggak. Jadi banyak banget ininya kompleksitasnya. Enggak cuma di Kalimantan, contoh lagi di Papua gitu ya, kemudian di Semarang gitu. Em, dan masih terjadi setiap tahun gitu ya. Eh, sehingga mungkin kalau kita coba berpikir kritis ini apa yang salahnya ini ya? Apakah dari sisi desain penanganan, apakah dari sisi kolaborasi pemerintah, apakah dari sisi regulasi gitu, atau dari sisi kultur masyarakatnya gitu ya, dan uh, banyak gitu parameternya. Nggak cuma solusi-solusi teknis atau solusi-solusi engineering gitu ya. Solusi engineering itu contohnya misalnya sungai, kemudian kita desain normalisasi, kemudian kita bikin bypass sungai supaya airnya bisa lebih terdistribusi gitu ya, nggak numpuk di satu sungai. Kemudian ada juga solusi-solusi bikin bendungan kering gitu ya, yang mana bendungan kering itu dia akan menampung semua curah hujan kalau terjadi hujan besar, kemudian dialirkan sedikit demi sedikit sehingga tidak tidak apa ya ibaratnya itu kayak kolam retensi gitu. Jadi si banjir itu semua ngumpul dulu di satu kolam atau di bendungan, kemudian dikeluarin di sungainya tuh secara normal. Nah itu tuh solusi-solusi engineering, solusi teknis yang butuh um, capital investment yang sangat besar. Nah, kemudian ada juga solusi-solusi non engineering atau disebut solusi sosial ya. Solusi sosial itu kayak apa? Kayak awareness, um, early warning system, koordinasi early warning, uh, kayak program-program sosialisasi ke masyarakat gitu ya. Kalau misalnya udah mau musim hujan, terus bagaimana sosialisasi bersih-bersih sungai, nah itu tuh juga berpengaruh. Jadi nggak ada satu solusi untuk pengentasan masalah banjir ini. Oke, yang tadi too much gitu ya, sekarang too little. Kalau too little artinya sedikit kekeringan, contohnya di NTT, kemudian juga kekeringan di Bekasi gitu ya. Eh, ya tadi gitu di dalam di Indonesia ini kan cuma ada dua musim gitu ya, musim basah sama musim kering. Yang mana kalau apa namanya sungai itu dia fungsinya kan secara gravitasi mengalirkan aja, tapi dia tidak ada fungsi untuk menampung gitu. Nah, sungai itu tidak bisa menampung, nah artinya kita harus punya suatu tampungan untuk bisa eh, jadi solusi di katakanlah di musim kering. Nah, bisa pakai bendungan yang secara struktural atau tadi engineering solution atau bisa pakai um, kayak pond, pond tuh ya sumur-sumur gitu ya, sumur-sumur masyarakat gitu ya, yang versi-versi kecilnya itu juga cukup membantu gitu ya. Tapi di di sebagian besar wilayah Indonesia yang cakupannya masih sangat luas, memang ini masih belum dapat solusi yang menyeluruh gitu ya. Jadi masih spot-spot gitu. Dan akhirnya ya tadi biasanya pemerintah mengirim katakanlah satu berapa truk air untuk itu ya. Itu salah satu solusi temporer kali ya yang ya bisa menyelesaikan masalah di saat itu aja, tapi belum bisa menyelesaikan masalah secara tadi menyeluruh atau secara long term. Hmm. Ya, Sudarti. Nah, yang tadi Citarum itu kan pernah dapat julukan sungai terkotor gitu ya di dunia malah. Em, tapi itu menarik karena dengan adanya apa namanya gelar itu gitu ya,
sehingga membuka mata semua orang gitu ya di Indonesia gitu ya, netizen gitu, terus pejabat-pejabat gitu, baru pada ngeh, oh iya ya bener ya gitu ya. Terus mau ngapain nih gitu. Nah, makanya keluarlah solusi-solusi engineering dan solusi teknis dan solusi sosial gitu. Solusi teknisnya apa? Misalnya banyak water treatment plan, kemudian uh, bikin normalisasi, pengerukan dan lain-lain. Terus solusi sosialnya tadi kayak sosialisasi masyarakat, banyak bikin komunitas-komunitas peduli lingkungan, peduli sungai gitu ya. Dan mungkin kayak Pandawara um, yang viral itu juga salah satu buah dari ini kan apa namanya ya isu ini gitu. Si Pandawara itu kan memang dia orang orang Bandung kalau nggak salah mah. Jadi mungkin dia sangat dekat dengan Sungai Citarum. Jadi uh, sangat relate. Kalau orang Indonesia ini kan kalau belum relate dia belum belum ngeh gitu, belum turun tangan gitu. Begitu udah relate baru dia ngeh, oh saya harus melakukan sesuatu. Itu di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah ini di Sungai Bengawan Solo, sama juga ada, teman-teman bisa lihat ya bedanya sungai yang ada yang agak-agak hitam sama yang ini agak-agak gray gitu, coklat-coklat gitu. Yang gray coklat ini kita bisa bilang atau bisa asumsikan bahwa ini lebih ke sedimen atau apa namanya ya turbulensi turbulensi sedimen gitu ya yang terakumulasi sehingga dia jadi keruh gitu. Sedangkan yang hitam ini adalah tadi limbah gitu ya, limbah tekstil atau limbah minuman keras gitu kalau di kasus yang ini. Nah, sehingga kalau kita cek sebenarnya atau ini sungainya dalam fungsi air baku akan menjadi masalah. Untuk sungai yang apa ya tercemar oleh sedimen gitu ya, keruhnya tuh keruh karena sedimen natural itu pada saat masuk treatment plant tuh gampang gitu, karena solusinya dia tinggal diendapkan berapa waktu ya ada prosesnya lah ya, ada pengendapan terus difilter yang filternya juga teman-teman mungkin tahu pakai filter bisa bertahap, ada batu, ada apa banyak macam-macam yang natural gitu ya tanpa ada bahan kimia. Nah, tapi kalau airnya sudah tercemar limbah seperti ini yang udah mengganggu kandungan airnya, itu tuh tidak bisa dengan pakai filterisasi atau pengendapan biasa, sehingga masih butuh um, bahan-bahan kimia lain untuk dicampurkan sehingga katakanlah dia diproses sehingga jadi lebih baik dan bisa dipakai untuk air baku gitu ya, air bersih gitu ya, bukan air minum ya, air bersih aja itu tuh uh, juga effortnya besar sekali. Itu yang kendala yang dihadapi oleh PDAM gitu ya. Karena saya sempat kerja di PDAM 1,5 tahun di water treatment plant sehingga uh, saya paham bahwa effortnya untuk membersihkan air yang tercemar secara kimiawi atau secara kualitinya lebih sulit daripada membersihkan air yang tercemar secara natural sedimennya gitu ya. Keruhnya itu gara-gara keruh sedimen lebih gampang daripada keruh um, bahan kimia. Kemudian tantangan lain ya tadi ya saya sampaikan bahwa dengan tata guna lahan berubah, kemudian di kawasan-kawasan pesisir gitu ya. Malang tuh termasuk pesisir nggak ya? Ya, ya geografinya kurang ini ke area Jawa Timur. Um, tapi kalau dia pesisir, artinya juga perlu diwaspadai adanya land subsidence gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar adanya penurunan tanah gara-gara dua disebut turun itu kan pertama karena memang katakanlah si base tanah fondasinya itu memang turun. Kenapa dia turun? Karena tadi lapisan akuifernya disedot habis sehingga otomatis kosong. Simpelnya dia akan turun. Yang kedua adalah kenaikan muka air laut, ya.
Jadi yang ini dasarnya memang turun, yang muka air di lautnya memang naik juga. Jadi beberapa riset bilang bahwa ada banyak area-area yang turun setahun sekian senti, sebenarnya nggak banyak. Tapi kalau kita akumulasikan dalam 10 tahun, 50 tahun, itu mungkin bisa nyampe juga tuh semeter, 2 meter gitu ya. Jadi buat anak cucu kita mungkin itu jadi bisa jadi uh, uh, apa ancaman. Kemudian ya tadi di kawasan pesisir gitu ya. Terus bagaimana di kawasan yang masuk ke hulu gitu ya, area-area hulu sama. Jadi ini 15 danau kritis mungkin yang di apa ya, yang dielaborate sama kementerian sebagai prioritas. Tapi sebenarnya hampir semua danau yang ada di kita itu semuanya kritis gitu. Karena kenapa ya? Tadi dari sisi kualitas tercemar, dari sisi kuantitas ya disedot terus gitu ya dengan ilegal apa uh, uh, katakanlah penambangan air secara ilegal gitu ya, dan lain-lain atau kurang terkoordinasinya pengelolaannya gitu. Jadi eh, quantity dan quality terus tergerus. Sebenarnya hampir semua danau di kita tuh disebut kritis, tapi kita mengambil 15 danau kritis ini yang disepakati oleh kementerian yang terkait gitu ya, Kementerian PUPR, LHK sama apa ya, 3 kementerian saya lupa satu lagi. Sehingga 15 danau kritis ini yang jadi prioritas penanganan dulu gitu. Mungkin setelah ini selesai baru lanjut ke uh, danau kritis yang lainnya. Jadi banyak sekali PR-nya tentang sumber daya air ini. Apalagi ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin apa ya tantangan di Indonesia gitu ya, ini local domain gitu ya. Kita ngomongnya Indonesia gitu ya, konteksnya yang kita relate gitu ya. Nah, sekarang sebagai warga penduduk dunia juga sebenarnya itu juga eh, nyambung gitu ya kalau kita cek ada publikasi terkait 10 resiko global dalam 10 tahun ke depan gitu ya, atau bencana global dalam 10 tahun ke depan gitu ya. Yang pertama apa? Karena kita udah lewat itu ya, COVID-nya udah lewat. Mungkin pada zaman COVID nomor satunya mungkin infectious disease gitu ya. Sekarang infectious disease-nya masuk ke nomor 6. Kemudian nomor satunya jadi climate action failure. Kemudian extreme weather. Kemudian biodiversity loss. Ini kan tadi kalau ngomongin tadi ada banjir, ada kekeringan, ini kan nyambung ya. Jadi climate change, extreme weather gitu ya. Extreme weather itu kan banjir apa hujan sangat besar sekali, badai gitu ya. Kemudian kok kering-kering banget gitu ya, panasnya panas banget gitu ya. Terus biodiversity loss tadi biodiversity loss bisa terjadi di sungai atau di danau gara-gara kualitas airnya yang sangat terdegradasi. Uh, Biodiversity-nya binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang hidup di air itu mati gitu ya, makin berkurang populasinya gitu. Itu yang disebut biodiversity loss. Belum lagi kawasan-kawasan hijau yang dirombak sehingga mengurangi apa namanya area resapan gitu ya, diubah jadi uh, orang bilangnya concrete jungle gitu ya. Jadi semua jadi beton. Um, ya, jadi biodiversity loss. Sehingga ternyata bukan connect, ternyata apa yang kita rasakan atau permasalahan yang ada di Indonesia ini juga sebenarnya dihadapi oleh um, dunia gitu ya. Kita dapat satu benang merah yang um, sama. Nah, sehingga balik lagi ke konteks kita bahwa challenges kita ini apa gitu ya. Pertama, konservasi lahan gitu ya, yang kurang apa ya yang terlalu berlebihan, kemudian erosi sedimentasi, climate change, tadi kerusakan river basin, terus ada populasi juga, terus
ya kembali lagi tadi ketidak apa namanya ketidaksinambungan antara kebutuhan dan supply, kemudian konflik-konflik, uh, kemudian ya human resource, jadi SDM-nya nih gimana nih, katanya mau menuju Indonesia Emas 2045 gitu ya. Apakah sudah siap gitu ya, dari sisi kulturnya, dari sisi pendidikannya gitu ya. Awareness itu kan datang dari kultur dan pendidikannya gitu ya. Jadi itu yang harus apa itu juga yang jadi PR kita. Dan yang terakhir ya institusi dan society participation tuh, um, elemen-elemen masyarakat sebagai subjek, orang yang mengelola, orang yang menikmati, orang yang um, apa ya pelaksananya gitu ya, itu tuh harus harus apa ya, harus kompak gitu ya, harus solid. Karena kalau tidak ya dia sebagai pondasi um, pengelolaannya jadi nggak optimal nanti program-programnya. Um, ya, ini ngomongin global lagi jadi bolak-balik mungkin slide-nya next time saya urutannya harus diperbaikin. Tadi ngomongin air, kita udah lihat bagaimana air di Indonesia, katakanlah potensi air, ketersediaan air di Indonesia, kita tahu area-area mana yang katakanlah surplus, kita tahu area yang mana yang katakanlah defisit. Nah, kalau kita balikan lagi ke konteks dunia juga sama, mereka juga punya konsep surplus dan defisit, ya. Kalau secara katakanlah negara atau secara global, Indonesia ini masuknya uh, termasuk yang surplus ternyata kalau ngomongin mungkin jadi average-nya um, negara kali ya. Tapi kalau secara uh, apa kita bicarakan lagi ternyata ada area-area tertentu yang sangat defisit. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ternyata banyak juga yang area-area di dunia ini yang juga sangat kekeringan gitu. Dan itu uh, menjadi tantangan yang sudah apa ya, disepakati oleh dunia gitu ya, water scarcity, jadi kekeringan air gitu ya. Dan semua sudah sepakat bahwa ini menjadi masalah besar yang seluruh dunia concern gitu ya. Makanya di acara kemarin World Water Forum, teman-teman mungkin ada yang ke sana atau enggak, atau nonton beritanya gitu ya, yang di salah satu apa ya, salah satu keputusan bersamanya adalah tadi untuk melawan atau menanggulangi si water scarcity tadi. Ya. Karena jangankan di negara-negara berkembang, di negara maju pun water scarcity itu ada gitu ya. Cuma mungkin rasionya atau levelnya itu beda. Kalau di kita nih water scarcity itu air baku kurang itu tuh udah water scarcity. Tapi kalau di negara-negara maju mungkin definisi water scarcity itu air minum yang kurang gitu. Jadi, karena mereka kan sistemnya tap water. Kayak di Australia ini saya eh, membiasakan diri dengan minum langsung dari tap gitu ya. Sehingga kalau ada masalah sedikit aja dengan kualitasnya, itu pemerintah sini, katakanlah Pemdanya sini itu langsung nutup, sehingga nggak ada air mengalir selama beberapa hari selagi mereka memperbaiki masalah kualitas airnya. Dan nggak ada air tap gitu, padahal sebenarnya kan kita masih bisa beli air minum gitu ya, terus um, ya sebenarnya lagi nggak kering gitu. Tapi itu udah dalam status water scarcity di kota itu gitu ya. Saya di Sydney itu udah jadi masalah besar. Berita di mana-mana karena 2 hari katakanlah PDAM-nya tuh nggak nyala gitu ya. Karena PDAM kita tuh langsung bisa diminum gitu ya si water tap-nya. Nah kalau di Indonesia kan beda. Kalau di Indonesia katakanlah water scarcity itu adalah uh, kalau sama sekali nggak ada air gitu ya. Airnya itu apa? Air untuk domestik gitu. Kalau di sini airnya tuh tadi kalau di katakan di Australia, saya bandingin sama Australia karena saya tinggal di sini. Eh, Air untuk domestik gitu ya, air untuk mandi, air untuk berenang gitu ya, air untuk cuci mobil gitunya tuh ada, cuma nggak bisa diminum itu doang tuh. Eh, Tidak direkomendasikan untuk diminum dulu gitu ya, sehingga air yang di tap-nya tuh semua orang udah tahu bahwa dalam 1-2 hari ke depan atau seminggu ini air ini nggak boleh diminum. Itu udah masuk dalam water scarcity juga gitu. Jadi
tadi saya bilang bahwa tingkat levelnya beda-beda, tapi semua sepakat bahwa water scarcity adalah masalah utama. Kemudian ya, kemudian ya ini juga tadi ngomongin climate change. Apa sih climate change gitu ya? Tahun dari mana gitu ya? Eh, Salah satu parameternya adalah tadi ada ekstrim gitu ya, kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, kemudian pemanasan suhu laut, curah hujan gitu. Em, jadi semua ini yang dianggap gitu ya, eh, penyebab utamanya adalah climate change. Yang mana kalau kita kembalikan ke konteks yang kita bahas hari ini, pengelolaan sumber daya air, semua ini sangat berpengaruh gitu ya, khususnya terhadap quantity dan quality dari sumber daya air yang kita punya. Oke, untuk bagian pertama tentang tantangan sumber daya air, eh, mungkin itu ada pertanyaan dulu. Saya sambil minum dulu nih, dari tadi ngomong haus juga. All good, nggak ada pertanyaan. Em, Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, siap. Eh, saya boleh izin 5 menit ya. Saya pengen ke toilet dulu sebentar. Eh, saya balik lagi nanti 5 menit ya, sekalian break. Mungkin teman-teman juga ada yang perlu ke belakang dulu. Saya izin bentar ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Bentar. Oke, sekarang tadi kita udah ngomongin tantangan, kemudian isu
terkait sumber daya air, kemudian beberapa ya, contoh gitu ya. Uh, Pertemuan pertama ini mungkin lebih general dulu supaya ya membuka wawasan teman-teman dulu bahwa ngomongin sumber daya itu nggak cuma ngomongin sungai gitu ya, nggak cuma ngomongin banjir, tapi juga konteksnya jadi lebih luas lagi karena tadi impact-nya kemana-mana gitu ya. Dan banyak faktor yang apa ya banyak faktor yang menginfluence dari proses terjadinya tantangan-tantangan tadi atau bencana-bencana yang disebabkan sumber daya air. Nah, sekarang kita ngomongin basis pengelolaan sumber daya air gitu ya. Jadi kalau lihat dari dasar hukumnya, ini yang di apa ya mungkin dari sisi pemerintah ya, dari sisi pengelola eh, kita ada beberapa dasar hukum yang biasanya jadi landasan gitu ya. Nah, yang pertama Undang-Undang Nomor 7, kemudian diperbaharui jadi Undang-Undang Nomor 11, kemudian diperbaharui lagi jadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Jadi eh, sudah paling update itu sekarang yang banyak jadi acuan. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang jadi eh, core-nya gitu dari pengelolaan sumber daya air gitu. Nah, teman-teman kan tadi tahu bagaimana kompleksitas eh, sumber daya air gitu ya, tantangannya, pihak-pihak yang terlibat gitu ya, sehingga pengelolaan sumber daya air ini perlu untuk memadukan elemen-elemen yang ada. Gitu. Contohnya tadi masyarakat, terus pemerintah, apalagi industri gitu ya. Karena kan pengaruh ke semua tuh. Industri juga dia punya kepentingan, masyarakat apalagi, pemerintah juga gitu ya. Nah, sehingga bagaimana si multisektor ini bisa saling paham fungsinya apa, role-nya apa, kewajiban dia apa, hak dia apa gitu. Kemudian apalagi yang paling krusial adalah dana sebenarnya. Jadi bagaimana katakanlah kita menggunakan pajak gitu ya untuk dikelola untuk mengelola sumber daya air juga salah satunya ini bisa tepat sasaran gitu. Dan bagaimana pemerintah menentukan itu tepat sasaran atau tidak ya tadi dengan masukan dari industri dan masyarakat gitu. Kita harus mendengarkan masukan dari industri masyarakat yang terkena dampak langsung dari isu atau bencana sumber daya air ini sehingga uh, itu harus di apa ya harus di bukan didiskusikan ya didiskusikan lah didiskusikan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah terus apalagi pertimbangan yang melibatkan kepentingan para pemangku kepentingan yaitu inilah ya standar untuk manajerial. Terus lagi, nah keterpaduan SDA. Nah tadi um, apa sih yang harus atau siapa sih yang berhak mengelola gitu ya? Yang pertama karena kita punya pemerintah gitu ya, pemerintah juga punya cabang-cabangnya gitu ya, ada divisi-divisinya melalui kementerian gitu ya. Ada Kementerian PUPR, ada Kementerian SDM, Kemendagri, KLHK. Ini saya masih mengacu ke ini ya, ke apa nomenklatur kementerian yang lama. Nanti next itu saya harus update lagi kayaknya. Nama-nama kementeriannya kan udah berubah nih. Nah, jadi tapi tadi misalnya nih PUPR atau sumber daya air permukaan itu artinya sumber daya air yang ada di atas riverbednya. Katakanlah sungai, danau, waduk gitu. Itu yang ngelola siapa? Yang ngelola, teman-teman bisa lihat garis panahnya ada PUPR, SDM juga, jadi hampir semua sih ya. Kemudian ada lagi namanya sumber daya air tanah gitu ya. Sumber daya air tanah tuh artinya air yang ada di akuifer. Akuifer itu kan artinya lapisan terdalam dari tanah gitu. Jadi kalau yang air permukaan itu yang di atas tanah, di sungai gitu ya, atau di danau, ada lagi air yang di bawah tanah gitu. Terus apa lagi? Terus teman-teman bisa lihat lagi di kolom yang ketiga ini, gambar yang ketiga itu ada fungsi-fungsinya gitu ya. Air sumber permukaan.
digunakan untuk irigasi, kemudian air minum, untuk PLTA, air baku, gitu, dan lain-lain. Nah, ini tuh penting untuk dikoordinasikan siapa yang mengelola siapa, gitu ya. Nah, di undang-undang yang 2019 ini tuh dia di dalamnya apa ya, menjelaskan bagaimana koordinasinya gitu ya. Siapa yang paling tinggi, kemudian urutannya ke siapa, dan untuk apa ya, untuk menggabungkan ini kan semua institusi masing-masing kan ya, PUPR masing-masing, SDM masing-masing. Kita tuh harus punya sesuatu yang memayungi semua. Nah, kan dibentukkan namanya Dewan Sumber Daya Air Nasional. Yang sekarang tuh kalau nggak salah Luhut deh ke ininya, Pak Luhut, um, apa Ketua Dewan Sumber Daya Nasional. Kalau saya nggak salah ya, terakhir terakhir uh, itunya yang saya tahu Luhut. Jadi dia Ketua Dewan Sumber Daya Nasional. Nah, membawahi tadi kementerian-kementerian yang tercantum di sini. Jadi karena kementerian yang tercantum di sini kan institusi sendiri gitu ya, dia sejajar semua, dipadukanlah dengan namanya Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagai institusi baru yang fokus untuk mengurusi sumber daya air tadi. Gitu. Terus ya akhirnya tahun 2022 itu katakanlah diresmikan gitu ya, ada namanya Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dia punya fungsinya, dia punya tugasnya, dia sebagai tingkatan tertinggi lah ya untuk mengurusi sumber daya air. Jadi bahkan kementerian-kementerian di bawahnya itu harus ya ada di bawah naungan dari Dewan Sumber Daya Air Nasionalnya. Toh kan Dewan Sumber Daya Air Nasional ini dia sudah berisikan kementerian-kementerian tadi gitu ya. Gitu. Jadi nanti Dewan Sumber Daya Nasional ini ada levelnya, ada tingkat nasional, tingkat daerah, sampai tingkat kota gitu. Hmm. Oh, ini karena saya pakai waiting room, saya lupa, jadi saya harus admit terus. Eh, Besok-besok saya nggak usah pakai waiting room, jadi biar bisa langsung masuk. Saya masih ada yang ya, sorry. Oke, ini udah. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini peran dari Dewan Sumber Daya Air Nasional tadi. Pertama, dia punya kebijakan, eh, dia punya isu strategis, dia punya isu eh, yang jelas tadi ya, namanya Dewan Sumber Daya Nasional, sehingga dia mengurusi masalah eh, yang terkait sumber daya air gitu ya, tingkatannya dalam nasional. Nanti begitu diturunkan ke tingkat koordinasi, udah mengerucut ke masalah yang dihadapi di daerahnya masing-masing. Kemudian dia ada monitoring, evaluasi, koordinasi. Jadi Dewan Sumber Daya Nasional ini punya pertemuan rutin, gitu ya. Dia punya agenda rutin. Saya nggak tahu kantornya, mungkin dia ada di kantor LHK atau PU gitu ya. Tapi dia punya ya punya program lah ya, punya agenda sendiri gitu. Tadi fungsinya khusus spesifik di pengelolaan sumber daya air. Kemudian apa yang dia sejauh mana domain fungsinya tadi gitu ya. Karena tadi sumber daya air nasional ya sebenarnya se-Indonesia lagi, cuma dia tidak apa ya, dia tidak melihat area-area yang dia tangani itu berdasarkan batas koordinasi administratif, misalkan batas provinsi atau batas kota gitu dia enggak, tapi dia melihatnya sebagai batas daerah-daerah sungai gitu ya. Tadi saya bilang di Indonesia ini kurang lebih ada 131 DAS gitu atau river basin. Nah, itu yang menjadi apa ya, core-nya penanganan dia. Jadi bagaimana nih DAS Citarum misalnya, atau jadi dia tidak lagi ngomongin bagaimana nih permasalahan Jawa Barat gitu. Kenapa? Karena di Jawa Barat tuh punya tiga river basin. Citarum masuk, oh malah empat, Ciliwung,
kemudian Cimanuk juga masih Jawa Barat, kemudian Ciptandui itu tuh masih river basinnya Jawa Barat juga. Jadi eh, kalau ngomongin provinsi itu ntar dia kebagi-bagi dari banyak river basin. Jadi kita ngomonginnya kalau di Dewan Sumber Daya Air Nasional areanya adalah area das gitu kan. Bagaimana area das A, area das B gitu. Di karena tadi domainnya dia adalah eh, di das. Hmm. Kemudian ya tadi ya kalau das tahu ya teman-teman ya. Jadi das itu wilayah daratan yang satuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. Jadi dia dibatasi oleh biasanya dengan kemiringan dari apa pegunungan gitu ya, dari hulu ke hilir. Jadi dari gunung sampai ke muara sungai, muara pantai. Terus, ya ini kewenangannya. Jadi tadi sudah dibagi ada kewenangan-kewenangan wilayah sungai. Ya tadi saya bilang kan, makanya kewenangan dalam wilayah sungai ini dia lintas kabupaten, lintas kota, lintas pemerintah pusat, gitu ya, lintas provinsi, bahkan ada yang sampai lintas negara gitu. Karena tadi yang dicarinya adalah catchment gitu ya. Sedangkan catchment itu kan dia bisa lewatin bordernya si provinsi gitu ya. Kadang kalau di area yang Nusa Tenggara itu kan dia berbatasan juga dengan Timor Leste itu tuh bisa ada beberapa catchment yang gabung gitu. Jadi itu jadi lebih kompleks lagi nanti pengelolaan sumber dayanya karena dengan negara lain. Itu jadi wewenang-wewenang ini juga yang apa ya, diatur dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang ini ya ini jumlah dasnya. Ini nggak tahu nih kalau harusnya sih ini di total 131 gitu. Kalau udah termasuk yang baru ya. Karena yang sebelumnya itu 128. Kemudian kita ada pemekaran gitu ya sama kayak provinsi. Provinsi juga ada pemekaran. Das juga karena satu dan lain hal ada pemekaran sehingga berubah dari 128 terakhir kemudian jadi 131. Teman-teman bisa lihat bahwa ada area-area yang perbatasan atau catchment-nya dengan Malaysia, terus ada dengan Timur Leste gitu ya. Kalau satu daratan pasti ada yang bersinggungan. Hmm. Oke, nah itu tadi kan kita lihat dari aset nature-nya gitu ya, dari dasnya. Artinya das itu ya yang terkait dengan alamnya gitu ya, dengan tadi kalau area di hulu berarti gunung dengan ada sungai-sungai dari hulu gitu ya dari mata air kemudian turun ke area-area sungai di perkotaan sampai ke area hilir di pantai dan di sampai ke laut itu secara nature-nya sungai seperti itu secara catchment-nya secara floodplain-nya apa adanya. Nah kemudian kita juga mengenal ada yang namanya infrastruktur SDA kan. Jadi adalah bangunan air yang dibuat oleh manusia untuk apa ya, mengatur atau memodifikasi kondisi sungai gitu ya. Kalau secara kamusnya itu adalah bangunan air yang menunjang kegiatan PSDA, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Kemudian ya jadi tadi kita lihat dari hulu ke hilir. Hulunya itu di gunung gitu ya, di atas nih. Jadi dia ada pengendali sedimen atau lahar. Kalau teman-teman tahu yang namanya uh, Sabodem gitu ya. Sabodem itu adanya di hulu, misalnya banyak di area Yogyakarta itu Sabodem banyak yang diatur atau dibangun di situ. Kemudian turun lagi dikit ada bendungan gitu ya, bendungan-bendungan yang dibangun juga di hulu fungsinya untuk water storage atau hydropower dan lain-lain. Kemudian ada lagi embung gitu ya. Embung kayak danau-danau buatan sama fungsinya untuk kolam retensi atau storage. Kemudian sampai ke hilir, irigasi, channel-channel irigasi dan um, breakwater. Teman-teman pernah lihat yang kayak tetrapod gitu ya,
bangunan-bangunan segitiga, nonjol-nonjol di pantai gede-gede gitu ya. Itu juga salah satu bangunan air gitu ya, termasuk infrastruktur SDA juga. Fungsinya untuk pengendali daya rusak. Daya rusak apa? Daya rusak dari gelombang laut. Jadi kalau gelombang laut tidak ditahan gitu ya, tidak diredam, itu bisa makin menggerus pantainya gitu. Jadi daratannya nanti semakin berkurang karena pantainya semakin mundur. Nah, dengan adanya breakwater itu, uh, harapannya adalah ombaknya jadi makin tenang, nggak akan menggerus si pantai. Jadi banyak sekali infrastruktur SDA. Belum lagi bangunan-bangunan kecil seperti gorong-gorong, apalagi ya, pipa-pipa air gitu ya, pipa-pipa PDAM itu termasuk juga infrastruktur SDA gitu. Eh, Ya ini yang terbaru, ini yang contoh besarnya kali ya, mega projectnya tentang sumber daya air. Jadi dari 2015 sampai 2024 itu ada berapa? 53 bendungan yang selesai gitu ya. Dan ini termasuk proyek ambisius juga gitu ya. 53 bendungan dalam hampir 10 tahun. Nah, Anda bisa lihat sebarannya itu. Ada 8 bendungan di Sumatera, 3 bendungan di Kalimantan, 8 di Sulawesi, Nusa Tenggara ada 10, Bali ada 3, Jawa ada 21 ya, tetap Jawa em, paling banyak gitu ya, paling gesit gitu. Padahal total existingnya itu paling banyak di Jawa juga. Jadi dia nambahnya juga paling banyak gitu ya. Kenapa? Tadi karena kebutuhan air gitu ya, total populasinya paling besar, peningkatan industrinya makin besar, sehingga demand-nya makin besar gitu. Demand makin besar dengan ketersediaan air yang makin sedikit gitu ya. Artinya ya butuh banyak lagi alat untuk mengatur supaya bisa semakin membagi gitu ya. Jadi kita tuh kayak udah kondisi kritis gitu ya. Sehingga benar-benar butuh banyak katakanlah dalam konteks ini bendungan yang fungsinya untuk water storage tadi, sehingga catchment-catchment yang ada itu benar-benar dioptimalkan, nggak ada air yang terbuang gitu ya. Jadi water storage, kemudian begitu ada kebutuhan katakanlah untuk irigasi, untuk domestik gitu ya. Jadi di musim kering kita nggak lagi ada kekurangan. Karena kalau lihat tadi peta uh, kekeringan kita, Pulau Jawa kan termasuk yang banyak juga, yang tinggi juga. Oke, itu untuk bagian yang kedua tentang basis pengelolaan. Ada yang eh, ada pertanyaan di situ? Saya izin dulu ya. Saya izin break 1 menit aja. Ini saya mau balas dulu teks sebentar.
Oke, kemudian bagian selanjutnya adalah indeks ketahanan air dan upaya kolaborasi. Jadi tadi teman-teman udah lihat bagaimana kita lihat tantangannya gitu ya, apa aset-aset yang ada. Kemudian teman-teman lihat bagaimana upaya pemerintah berusaha membentuk suatu katakanlah institusi yang menaungi pengelolaan sumber daya secara nasional, namanya Dewan Sumber Daya Air Nasional. Kemudian kita lihat dari program itu apa sih yang jadi konteks kolaborasi dan juga apa ya keberhasilannya gitu ya. Apa sih parameter yang harus dituju dalam melakukan program-program dari Dewan Sumber Daya Air Nasional tadi. Nah, tadi jadi tadi saya sudah sampaikan di Dewan Sumber Daya Air Nasional, eh, dia salah satu tugasnya adalah mengelola sumber daya air atau menyusun program sumber daya air, kemudian memberikan rekomendasi terkait tantangan-tantangan gitu ya. Jadi si Dewan Sumber Daya Nasional ini dia harus update gitu ya. Harus update terhadap tantangan secara global dan harus update juga dengan tantangan secara lokal. Karena tantangan secara lokal tuh bisa jadi beda-beda fokusnya. Jadi jangan program untuk di Pulau Jawa atau untuk di catchment area di Jawa disamakan dengan program untuk di catchment area di katakanlah di Nusa Tenggara misalnya. Karena tadi harus dilihat lagi apa sih um, core masalahnya di sana gitu. Jadi mungkin fokusnya bisa berbeda gitu. Nah, itu tuh adanya di rekomendasi isu strategis ketahanan air. Jadi tetap Dewan Sumber Daya Air bikin yang globalnya, nanti kan di bawah Dewan Sumber Daya Air Nasional ada lagi yang tingkat uh, provinsi, kemudian diturunkan lagi ke tingkat kota dan ke tingkat apa namanya TKPSDA namanya itu yang udah lebih fokus di satu satu catchment. Nah, jadi tapi tetap semua landasannya itu atau mengacu ke rekomendasi dari Dewan Sumber Daya Air Nasional. Nah, yang intinya sebenarnya fungsinya atau apa ya parameter keberhasilannya itu ingin mengacu ketiga ini, yaitu ketahanan air, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Gitu ya. Kenapa ketahanan air? Ya tadi untuk air baku, air minum, gitu ya. Apalagi um, ya domestik gitu ya, itu untuk ketahanan air. Apa ketahanan energi? Ya karena air juga digunakan untuk katakanlah hidropower gitu ya. Kemudian apalagi ya, ya hidropower mungkin yang paling fokusnya kali ya energi. Yang energi lain kan sebenarnya energi listrik itu kan nggak cuma dari hidropower, tapi sebagian besar renewable energinya itu dari hidropower. Kemudian yang ketiga ketahanan pangan. Buat apa? Yaitu tadi untuk mendukung program irigasi, program agriculture gitu ya. Yang semua ini butuh air gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tadi punya ketersediaan air yang segitu-gitu aja, tapi peningkatannya makin banyak, nah itu kan jadi konflik kan. Nah, sehingga di area-area atau catchment-catchment itu kan juga beda-beda fungsinya. Misalkan di Jawa Barat gitu ya, Citarum, dia mungkin nggak terlalu banyak fungsi atau fokus di ketahanan energi. Tapi dia banyaknya di ketahanan air karena tadi populasi paling besar dan ketahanan pangan, irigasi besar gitu. Nah, sekarang kalau ke area Sumatera Utara misalnya. Di Sumatera Utara bisa jadi fokusnya di ketahanan pangan dan energi gitu ya. Eh, eh, karena di sana lagi berkembang banyak hidropower gitu sehingga butuh energi gitu ya, butuh energi tambahan untuk energi listrik dan lain-lain. Nah, tadi fokus-fokus inilah yang harus diatur lagi eh, dari rekomendasi yang sangat general atau sangat besar menyeluruh dari Dewan Sumber Daya Air Nasional masuk ke daerah, ke lokal, ke TKPSDA di masing-masing river basinnya atau di masing-masing apa namanya catchmentnya itu harus diterjemahkan lagi untuk menjawab permasalahan di masing-masing area. Kemudian tadi konteksnya tiga pilar besar. Nah sekarang
5 pilar pengelolaan SDA. Sebenarnya ini masih general ya. Jadi pilar pengelolaan SDA yaitu untuk konservasi, pendayagunaan, pengendalian rusak, peran masyarakat dan sistem informasi ini sebenarnya eh, juga digunakan. Sebenarnya ini udah konsep lama tapi tetap digunakan di dalam rekomendasi dari Dewan Sumber Daya Air Nasional. Terus tadi indikatornya apa sih dari 5 pilar tadi? Misalnya dari konservasi SDA, program-programnya itu sedapat mungkin itu bagaimana menjawab erosi dan sedimentasi lahan gitu ya. Apakah bisa mengurangi atau bisa apa ya, memonitoring gitu ya. Terus SISDA-nya atau sistem informasinya itu bagaimana alat-alat klimatologi bisa berjalan dengan baik, database aman gitu ya, bisa di apa namanya bisa di em, connect atau bisa didapatkan dengan mudah gitu ya. Apakah buat umum atau buat pemerintahan gitu ya. Dan lain-lain. Jadi semua punya indikator-indikatornya dan indikator-indikator ini eh, adalah indikator rutin, tapi setiap 5 tahun itu dinilai apakah indikator ini masih relevan atau tidak gitu ya. Karena kalau udah tidak relevan, dia harus bikin indikator yang baru sehingga itu yang dijadikan acuan oleh teman-teman yang ada di daerah gitu. Jadi kan Dewan Sumber Daya Air Nasional ini yang merumuskan ini semua. Nah ini mungkin baik lagi ya, ini permasalahan SDA kayak tadi udah sama aja. Kemudian, nah ini yang paling penting dari semuanya adalah kalau menurut saya kembali lagi ke kolaborasinya gitu ya. Em, Mungkin teman-teman tahunya adalah pembangunan katakanlah infrastruktur air gitu ya dilakukan oleh PUPR gitu ya. Betul, tapi sebelum pembangunan itu dilakukan oleh PUPR atau Dinas PU, itu prosesnya bisa panjang sekali gitu ya. Dari proses katakanlah ada proposal atau pengajuan gitu ya. Kemudian ada review program sampai di ACC anggaran dan lain-lain. Itu tuh butuh banyak sekali pihak-pihak yang terlibat gitu loh. Mulai dari masyarakat gitu ya karena tadi masyarakat adalah orang yang mendapatkan impact langsung gitu ya dengan adanya atau dengan adanya bangunan air atau dengan adanya pengelolaan air gitu ya. Kebijakan seberapa banyak air yang harus diambil masyarakat gitu ya. Itu kan semua diatur dalam apa namanya rekomendasi-rekomendasi dari dinas-dinas terkait gitu ya. Saya ambil contoh misalnya dinas PU gitu. Dinas PU daerah atau dinas PU kota itu mungkin anggarannya nggak akan cukup untuk katakanlah mengelola atau membuat satu keputusan bikin bendungan atau bikin bangunan air gitu ya, atau bikin kolam retensi untuk mengatasi banjir gitu. Tapi yang bisa dilakukan adalah tadi kan punya Dewan Sumber Daya Air yang domainnya versi lokal atau disebut TKPSDA tadi. Si TKPSDA ini punya pertemuan rutin yang di dalamnya itu ada masyarakat, komunitas, industri. Mereka merumuskan apa sih kebutuhannya, apa sih yang diperlukan gitu ya, apa sih kendalanya gitu ya. Kemudian itu di katakanlah hasil rekomendasinya dinaikkan ke tingkat daerah dinaikkan lagi ke tingkat selanjutnya yang juga udah didengar oleh banyak instansi-instansi lain atau institusi lain yang dikasih masukan lagi yang sampai akhirnya masuk ke pusat gitu. Nah dari pusat baru diputuskan apakah ini um, bisa tadi menjawab indikator-indikator keberhasilan dalam pengelolaan SDA atau tidak gitu ya. Prioritas atau tidak. Nah, kalau masuk prioritas berarti dia uh, di ACC dan kemudian dilakukan proses selanjutnya yang pada akhirnya nanti akan katakanlah jika memang diperlukan misalnya dibangun bendungan atau dibangun bendung kecil atau sungainya dinormalisasi atau banyak solusi-solusi teknis atau non teknis gitu. Jadi um, kolaborasi itu juga bukan hanya kolaborasi pada saat proses,
tapi juga tadi pada saat proses desain, tapi juga pada saat proses konstruksi, dan yang paling penting adalah pada saat proses operasional, gitu ya, pada saat proses maintenance, gitu ya. Kalau kita lihat konteksnya dalam di gambar ini ada satu das katakanlah ya, dia dari hulu sungai yang ada di gunung, gitu ya. Kalau kita bagi secara jarak, kita bagi tiga. Ada kawasan hulu sungai, tengah sungai, dan hilir. Hulu sungai itu ya area-area dekat-dekat pegunungan gitu ya. Tengah sungai itu biasanya yang udah rada-rada landai, kemudian dia udah banyak urban areanya, perkotaan, dan yang hilir itu ya kawasan-kawasan pesisir. Ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu atau mengelola air eh, dalam satu catchment ini, yaitu dengan salah satunya membuat pos-pos, eh, bisa pos klimatologi, bisa pos duga air, dan juga pos-pos penjaga air gitu ya. Eh, Sekarang mungkin udah makin canggih sehingga banyak juga kita menggunakan teknologi satelit gitu. Kalau dulu benar-benar ber apa ya, ber rely on data, apa ya, data lapangan gitu ya. Kalau sekarang masih bisa dibantu oleh data satelit, sehingga dari satelit itu sebenarnya sekarang udah bisa kelihatan tanggal berapa, kemudian kejadian banjir, kemudian debitnya berapa, kedalaman airnya berapa, itu sekarang udah bisa digunakan untuk membantu validasi dari data lapangan tadi. Karena belum tentu di semua sungai kita ada pos-pos yang sudah dibangun gitu ya, untuk tadi memonitoring kondisi sungainya tadi. Um, jadi kolaborasi dalam proses operasional pada saat kita sudah katakanlah selesai membangun bendung atau sudah selesai uh, menormalisasi sungai gitu ya. Kalau tidak dikelola dalam konteks yang baik, maka program-program tadi tidak akan berjalan secara jangka panjang gitu ya. Bisa jadi nanti cuma beberapa tahun terus kalau bendungnya rusak atau bendung bisa tersedimentasi sehingga fungsi airnya untuk mengalir ke intake nggak ada, itu tuh jadi nggak apa ya, nggak fungsi gitu ya. Jadi untuk bisa long term, setelah jadi pun kita harus tetap berkolaborasi gitu. Jadi bukan udah jadi ya udah tinggalin, kasih ke masyarakat, atau masyarakat juga udah tinggalin, biarkan pemerintah yang ngelola, enggak. Jadi harus semua tetap eh, berkolaborasi, tetap solid menjaga si area catchment tadi ya, mulai dari hulu, hilir, tengah, dan hilir. Em, ya, tadi kan udah ada tiga bagian tuh, hulu, tengah, dan hilir. Teman-teman, kalau kita bagi lagi kewenangannya gitu ya, kan tadi ada eh, dinas-dinas, kemudian ada kementerian, itu itu ini salah satu case aja ya. Jadi bisa jadi ini bukan fix bahwa yang di hulu hanya ada tata ruang, kehutanan, pertanian, enggak juga. Jadi bisa bisa mix gitu. Tergantung tadi dengan kebutuhan di daerah, dengan apa ya, kayak lokal kulturnya gitu. Jadi misalkan di hulu gitu ya, tata ruangnya gimana, kehutanannya gimana, LSM-nya gimana, sehingga kolaborasi ini itu menjadi biasanya di bidang menjadi satu bidang sendiri. Jadi kalau ada rapat Dewan Sumber Daya Air Nasional atau di tingkat yang paling eh, bawahnya itu TKPSDA, nanti tuh stakeholder-stakeholder yang dari hulu, yang berkaitan dengan sungai di hulu, itu akan bergabung dalam katakanlah satu meja bersama untuk rapat, untuk diskusi apa masalahnya, kemudian apa yang mau dilakukan, dan seterusnya. Sama juga yang di tengah dan ya, yang di hilir. Jadi supaya lebih spesifik, karena kalau kita ngomongin sungai, ya saya sangat misalkan contoh ya, saya dari industri misalnya, saya pengusaha hydropower, saya terus diajak diskusi nih sama pemerintah. Tapi sebenarnya yang orang industri ini tuh dia cuma berkepentingan atau dia berpengaruhnya di kawasan hulu gitu ya. Sehingga
kalau dia diajak diskusi untuk kawasan hilir sebenarnya yang dekat pantai sebenarnya tidak relate karena hydropower most of the project adanya di hulu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian ya itu contoh sederhananya. Kemudian dari apa ya? um, Ya program prioritas pengurangan risiko bencana. Nah, ya tadi kolaborasi ini juga butuh perhatian dari pemerintah gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah punya budgetnya gitu ya. Investasi kapitalnya ada di pemerintah. Dia juga punya um, kewenangannya gitu yang secara undang-undang dia kuat gitu. Memang dia yang harus mengawasi dan mengelola itu. Dan dia punya expert-expertnya gitu. Atau dia bisa memanggil expert-expert sehingga ya tadi untuk infrastruktur itu biasanya dikelola oleh PUPR, untuk pengurangan resiko bencana oleh BNPB, peringatan dininya BMKG, kemudian industri peralatannya oleh Kemenristek. Tadi kolaborasi. Ya, jadi mungkin sebagai penutup, di si pengelolaan SDA ini kan itu jadi bukan hanya ngomongin jangka pendek gitu ya, bulanan atau tahunan, tapi justru kita pengennya long term gitu ya. Kalau uh, makanya butuh seluruh elemen kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemudian tadi kita tuh nggak boleh sangat kaku atau fix satu solusi untuk semua, nggak. Kita butuh pendekatan yang adaptif dan inovatif. Artinya masing-masing catchment area yang tadi saya sebutkan 131 itu tuh sangat unik gitu ya. Dan program-programnya itu harus sangat unik juga karena harus menyesuaikan dengan area itu. Jadi jangan um, kita kita boleh nih cari best practice atau contoh keberhasilan dari tempat-tempat lain, kemudian kita coba adaptasi di kita gitu. Jadi jangan plek ketiplek gitu ya digunakan di program-program pengentasan pengentasan masalah sumber daya air, tapi harus lebih adaptif dan inovatif disesuaikan dengan kondisi keunikan dari kultur area tersebut. Sehingga mudah-mudahan tadi bisa jadi long term solution. Itu aja kayaknya dari saya uh, tentang materi hari ini. Saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, monggo, silahkan. Ini kayaknya tadi udah berapa ya? 1,5 jam ya, kurang lebih. Gitu. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Mungkin ini kayak